Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang ada di rumah. Untuk pertama kalinya kita akan bersama-sama ada dalam perenungan firman Tuhan, dalam renungan malam bersama Gereja Protestan Indonesia GPI Papua Sola Fide Manokwari. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, di malam ini Tuhan kami datang bersyukur dan berterima kasih karena sehari lamanya Tuhan menjaga kami, Tuhan melindungi kami. Kendatipun di tengah-tengah kondisi terbatas yang kami alami oleh karena pandemi COVID-19, tapi kami percaya tetap ada kesempatan dari Tuhan yang Tuhan siapkan untuk kami bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih untuk waktu malam ini. Kami akan beribadah kepadamu dan kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu urapi kami sehingga kami memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus firman hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan terambil dari kitab Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian: Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita Kolose pasal 2 ayat 6 bagian A, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Itu adalah proklamasi bahwa kita adalah milik Kristus, bahwa kita adalah milik Sang Pencipta. Konsekuensi dari kita menjadi milik Kristus dalam pembacaan kita ayat 6 bagian B dan ayat yang ke-7 ada 4 aspek. Yang pertama adalah tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Dia di sini maksudnya adalah tetap di dalam Kristus. Artinya
Apapun kondisi dan situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tetap yakin bahwa kita adalah milik Kristus. Karena itu tidak pernah kita akan keluar, tidak pernah kita akan jauh, bahkan menjauhkan diri, tetapi kita tetap ada di dalam perarakan bahwa kita adalah milik Kristus. Yang kedua adalah berakar dan dibangun di atas Dia. Berakar dan dibangun di atas Dia artinya adalah bahwa kita melakukan segala sesuatu dalam kehidupan ini dalam rangka menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan berdasarkan firman Tuhan dan berdasarkan kasih karunia Tuhan. Jadi yang membuat kita terbangun, yang membuat kita berakar di dalam Tuhan hanyalah kebenaran firman-Nya. Yang ketiga adalah bahwa kita harus bertambah teguh di dalam iman. Bertambah teguh di dalam iman berarti bahwa goncangan, halangan, rintangan, godaan apapun yang terjadi di dalam dunia ini tidak akan membuat kita ada dalam kondisi terombang-ambing, ada dalam kondisi ketakutan, ada di dalam kondisi yang gampang saja diarahkan dan dialihkan kepada hal-hal yang lain. Tetapi bertambah teguh di dalam iman artinya punya kepasrahan, punya kepercayaan, punya identitas bahwa kita adalah milik Kristus. Dan yang terakhir adalah hati melimpah dengan syukur. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya, Pak Pendeta, bagaimana kita akan bersyukur dengan kondisi dan situasi yang kita alami? Kami menghadapi pergumulan, kami di PHK, kami dirumahkan, kondisi keuangan kami sangat menipis, bahkan bahan makanan pokok sekalipun sangat-sangat susah untuk kami dapatkan. Bagaimana mungkin kami akan mengatakan kami bersyukur dengan kondisi dan situasi seperti itu? Saya mau mengatakan kepada jemaat Tuhan, ingat dan percayalah janji Tuhan. Janji Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Kita percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang tidak hanya sekedar mampu mencukupkan seluruh kebutuhan hidup kita, tetapi Allah yang mampu dan sanggup untuk melepaskan kita dari setiap pergumulan, dari setiap persoalan, dari setiap masalah kehidupan, termasuk di dalamnya pandemi COVID-19 ini. Kita percaya, kendati pun kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, kendati pun karena keterbatasan yang ada masalah yang muncul, tapi kita percaya dan kita beriman, Allah sanggup mencukupkan seluruh kebutuhan hidup kita. Allah tahu apa yang kita butuhkan, Allah tahu apa yang kita rindukan, Allah tahu apa yang kita harapkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita telah memproklamirkan bahwa kita adalah milik Allah, itu berarti bahwa seluruh kehidupan kita diatur, dituntun, diarahkan oleh Dia. Menjadi persoalan bagi kita adalah dalam menghadapi setiap masalah, dalam menghadapi setiap persoalan yang ada, apakah kita percaya kepada Dia? Apakah kita yakin kepada Dia bahwa Dia sanggup melepaskan kita? Bukan seberapa besar masalah persoalan yang kita hadapi, tetapi yang menjadi persoalan adalah seberapa kecil kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah, pencipta alam semesta ini, sanggup dan mampu melepaskan umatnya, melepaskan kita dari pergumulan dan persoalan yang ada. Karena itu, mari dalam kehidupan kita, kendati pun masalah ada, kita tetap di dalam Dia, kita berakar dan dibangun di dalam Dia, kita bertambah teguh di dalam Dia, dan hidup kita melimpah dengan syukur. Karena itu, mengucap syukurlah dan Tuhan akan memberkati kita.
Jadilah pelaku firman dan tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu malam hari ini bagi kami, yang meneguhkan kami bahwa sesungguhnya Allah yang kami sembah adalah Allah yang Immanuel, Allah yang bersama kami, Allah yang mengerti, Allah yang memahami kondisi dan situasi yang kami alami. Dan karena itu kami sungguh percaya Allah yang kami sembah mampu melepaskan kami dari setiap pergumulan persoalan yang ada. Di tengah-tengah situasi yang kami alami, kami berdoa, kami datang menyembah Engkau Bapa di dalam kekudusan-Mu. Kami membawa seluruh kehidupan jemaat-Mu yang ada di GPI Papua Sola Fide Manokwari. Tuhan Yesus memberkati kami semua, dari keluarga pertama sampai keluarga terakhir, dari yang paling muda bahkan yang masih di dalam kandungan berupa janin. Tuhan tolong sampai kepada yang berambut putih sekalipun. Kami percaya perlindungan Tuhan, gunung, batu, perisai keselamatan Tuhan menjadi bagian, menjadi kehidupan kami bersama. Karena itu Tuhan, yakinkan kami dalam pengharapan kami bahwa Allah tidak pernah jauh dari kehidupan kami. Allah tidak pernah meninggalkan kami. Dan karena itu kami terus berpengharapan, kami terus memuji Engkau, kami terus menantikan mujizat dan karya Tuhan yang sungguh sempurna terjadi dalam kehidupan kami. Berkati seluruh majelis jemaat-Mu, berkati perangkat pelayan, berkati pengurus-pengurus sektor, semua kami yang ada dalam persekutuan sukacita Sola Fide Manokwari, ya Allah. Kami berdoa untuk pemerintah kami, nyatakan kemuliaan-Mu bagi mereka, nyatakan keyakinan bahwa bekerja bersama Tuhan pasti menghasilkan yang terbaik. Karena itu biarlah kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah akan mengurangi penularan COVID-19 di tengah-tengah negara kami, secara khusus di tanah Papua, Papua Barat, dan juga di Kabupaten Manokwari. Diberkatilah pemerintah untuk mengupayakan pencegahan penularan COVID-19. Para medis, dokter, dan semua yang terlibat dalam penanganan pasien COVID-19 diberkati oleh Tuhan, dibungkus dengan kuasa darah Tuhan, sehingga jauh dari penularan COVID. Bahkan para pasien-pasien yang ada, berikan keyakinan, berikan pengharapan bahwa Allah sanggup mengangkat dan melepaskan mereka dari penderitaan sakit corona ini Tuhan. Dan karena itu Tuhan, biarlah dalam pengharapan yang pasti kami semua tetap berseru berserah kepadamu. Kami berdoa untuk umat-Mu yang terdampak oleh karena COVID-19, yang harus dirumahkan, yang harus di PHK, yang tidak lagi dapat menjamin kelangsungan kehidupan mereka dengan keterbatasan yang mereka punya. Kami bawa dalam tangan kasih-Mu Bapa. Bapa hadir dalam hidup mereka, Bapa hadir dalam keluarga mereka, jawab setiap pergumulan dan harapan mereka, berikan yang terbaik, berikan yang menjadi kebutuhan hidup mereka, sehingga mereka tidak akan lari dari Engkau, mereka tidak akan kecewa terhadap Engkau, tetapi tetap melimpah dengan syukur karena mereka yakin dan percaya Allah yang mereka sembah adalah Allah yang peduli, Allah yang luar biasa, dan Allah yang sanggup untuk melepaskan mereka dari segala macam pergumulan yang ada. Terus persekutukan kami Bapa. Kendati pun karena pandemi COVID-19 kami tidak dapat berjumpa satu dengan yang lain, kami hanya mendengar kabar lewat HP, lewat telepon, lewat media sosial, tapi kami percaya Tuhan tetap mempersekutukan kami selaku persekutuan GPI Papua Sola Fide Manokwari, dan karena itu kerinduan sebagai saudara tetap ada dan menjadi milik kami semua. Diberkatilah kami semua Bapa dengan berkat yang luar biasa yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Berkati kami jika malam hari ini kami bersama-sama beristirahat. Kasih sayang Tuhan sempurna menjadi bagian kami, dan jika Tuhan berkenan besok kami melanjutkan kehidupan kami dalam damai dan sejahtera Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami.
semua kami yang terlibat dalam proses perekaman renungan malam hari ini. Kami serahkan dalam kasih-Mu. Tuhan memberkati kami semua, pribadi, keluarga, dan persekutuan kami. Terpujilah Engkau Bapa, ampuni kami, dan karena itu Engkau berkenan memberkati kami. Anugerah salam dan sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam urapan kasih Allah Roh Kudus, menjaga, melindungi, menyelamatkan kita, bahkan memberkati kita saat ini, kekal selama-lamanya. Amin. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Jemaat Tuhan, demikianlah renungan malam kita hari ini. Kita percaya lewat renungan malam ini kita semakin diteguhkan dan dikuatkan untuk menghadapi setiap kondisi dan situasi yang ada. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai bertemu kembali dalam renungan malam berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Lebih dari samudra,